Pada tahun 1890-an, Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi Rusia, diceritakan sedang melakukan penelitian tentang sistem pencernaan anjing. Di tengah-tengah penelitiannya tersebut, Pavlov melihat dan menyadari bahwa anjing-anjingnya itu ngiler atau mengeluarkan air liur saat melihat petugas pemberi makanan. Nah, emang ada yang salah dari perilaku mereka? Dari pengamatan Pavlov, sebelumnya para anjing itu ngiler ketika mereka melihat makanan, bukan karena melihat petugasnya. Namun seiring berjalannya waktu, ketika para anjing itu melihat petugas pemberi makan atau bahkan belum sampai melihatnya, hanya sekedar mendengar suara kakinya saat berjalan, si anjing itu udah ngiler, Pak. Nah, dari sini Pavlov pun bertanya-tanya, apa mungkin para anjing itu udah belajar cara mengasosiasikan atau mengaitkan seorang petugas dengan makanannya? Apa mungkin mereka itu udah bisa mikir kalau ada petugas datang maka akan ada makanan juga? Gimana kalau kita jebak? Gimana kalau ada petugas datang tapi mereka nggak bawa makanan? Apa para anjing itu nanti tetap ngiler? Nah, dari rasa penasarannya, Pavlov pun mencoba mengamati hal tersebut dan hasilnya emang benar, Pak. Ketika petugas datang dan mereka tidak memberi makanan, para anjing itu tetap ngiler. Dan dari sinilah Pavlov punya sebuah hipotesis bahwa stimulus alami yang berupa makanan anjing itu bisa digantikan dengan stimulus buatan yang berupa petugas pemberi makan. Sebelum lanjut, kita mesti tahu dulu kalau adanya anjing itu ngiler, itu pasti ada stimulusnya, ada sesuatu yang merangsangnya. Dan sesuatu tersebut adalah makanannya. Jadi setiap kali si anjing ini melihat makanan, otaknya akan terangsang dan memberikan respon berupa air liur. Itu basicnya, Pak. Jadi kita harus tahu dulu apa stimulusnya dan bagaimana respon yang dihasilkan. Nah, stimulus sendiri itu ada stimulus alami dan stimulus buatan. Makanan yang dilihat anjing itu masuk pada stimulus alami karena stimulus alami dapat menciptakan respon alami, yaitu ngiler. Jadi ketika anjing melihat makanan, respon yang dihasilkan adalah ngiler. Bisa diterima ya sampai sini? Nah, kemudian jika stimulus alaminya adalah makanan anjing, maka apa stimulus buatannya? Ya, stimulus buatannya adalah petugas tadi, Pak. Dan mengapa ini disebut sebagai stimulus buatan? Karena sebelumnya ada atau tidaknya petugas itu tidak membuat para anjing ngiler. Baru setelah adanya proses pengaitan atau proses asosiasi, stimulus buatan ini memiliki pengaruh yang sama dengan stimulus alami. Sekarang kita masuk ke eksperimennya biar nggak bingung dan bagaimana hal ini bisa berkaitan dengan perilaku kita sebagai manusia. Jadi eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov itu kurang lebih sama kayak petugas tadi, Pak. Cuman bedanya stimulus buatannya adalah suara lonceng. Jadi pada eksperimen tersebut, Pavlov ingin membuktikan bahwa dia bisa membuat seekor anjing mengeluarkan air liur dengan cara membunyikan sebuah lonceng. Singkat cerita, bersama tim penelitinya, Pavlov mempelajari proses ini secara lebih rinci lagi. Ia melakukan serangkaian percobaan di mana terkadang para anjing itu didengarkan suara lonceng sesaat sebelum menerima makanan, setelah menerima makanan dan bersamaan saat menerima makanan. Secara sistematis, dia mengatur kapan waktu lonceng dibunyikan dan waktu saat pemberian makanan. Dan tidak hanya itu, Pavlov juga mencatat jumlah air liur yang dikeluarkan oleh anjing-anjingnya. Awalnya, para anjing mengeluarkan air liur hanya saat mereka melihat dan mencium makanan. Namun setelah beberapa kali mengaitkan suara lonceng dan makanan, anjing-anjing itu mengeluarkan air liur sesaat setelah mereka mendengar suara lonceng. Jadi, kalau proses eksperimen ini diurutkan, pertama saat anjing melihat makanan, dia mengeluarkan air liur. Kedua, saat anjing hanya mendengar suara lonceng, dia tidak merespon apa-apa, dia nggak ngiler. Ketiga, saat suara lonceng dikaitkan atau diasosiasikan dengan makanannya, anjingnya mengeluarkan air liur. Dan terakhir, saat suara lonceng dibunyikan tanpa adanya sebuah makanan, anjingnya juga mengeluarkan air liur. Nah, artinya dari sini Pavlov telah berhasil membuat stimulus buatan bekerja seperti stimulus alami yang menciptakan sebuah respon alami. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa bekerja pada manusia? Sekarang misal kita habis diputusin sama gebetan kita, biasanya kan kita galau, anggap aja kayak gitulah, anggap aja kita sedih gitu. Nah, di sini stimulus alaminya adalah putus gebetan dan respon yang dihasilkan dari putus gebetan adalah perasaan galau, perasaan sedih. Jika saat itu kita memberikan stimulus buatan yang berupa musik, alhasil suatu hari saat kita mendengarkan musik yang sama, perasaan galau pun akan muncul. Momen-momen gelap bersama mantan seakan datang lagi di kepala kita. Jadi saat kita sedih habis diputusin gebetan dan kita mendengarkan suatu musik, besar kemungkinan musik itu akan mengingatkan kita pada momen sedih di masa lalu. Makanya dari hal ini ada saran kalau saat kita sedih akan lebih baik jika kita tidak mendengarkan musik. Karena
karena yang dikhawatirkan, jika suatu saat kita mendengarkan musik tersebut, kita akan teringat kenangan-kenangan suram di masa lalu. Tapi ada yang bilang juga kalau mendengarkan musik itu baik untuk kesehatan mental kita. Bahkan jika tidak ada seseorang yang mau diajak bercerita, maka musik yang relate dengan kondisi kita bisa menjadi solusinya. Lanjut, sekarang kita akan membahas iklan marjan di televisi. Nah, mengapa saat kita melihat marjan atau mendengar kata marjan, kita akan teringat dengan bulan Ramadan? Jadi, ketika kita berpuasa, di siang hari biasanya kita akan kehausan karena kekurangan cairan air di tubuh kita bagi yang berpuasa. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kekurangan air adalah stimulus alaminya dan respon dari kekurangan air adalah kehausan. Jadi, saat di siang hari kita kekurangan air, respon alami yang dikeluarkan tubuh kita adalah rasa haus. Dan di momen seperti ini, marjan datang sebagai stimulus buatan dengan harapan agar saat kita melihat iklan tersebut, kita jadi kehausan. Tapi mengapa ini tidak berhasil? Mengapa saat kita melihat marjan, kita tidak merasakan haus? Hal itu terjadi karena saat iklan marjan ini muncul, kehadirannya tidak datang saat kita haus saja, tapi di keseluruhan bulan Ramadan, pas sudah buka puasa, pas habis sholat tarawih, waktu sahur, dan sebagainya. Makanya saat kita melihat iklan marjan, bukannya kita merasa haus, kita malah teringat momen-momen di bulan Ramadan. Get the point? Kemudian jika kita membicarakan produktivitas, ternyata hal ini juga bisa berguna, Pak. Dalam buku Atomic Habit, seingat saya James Clear memang tidak menyebutkan eksperimen ini. Namun di salah satu babnya ada sebuah teknik untuk membangun kebiasaan baru yang saya sebut dengan teknik penggabungan kebiasaan, yaitu menggabungkan kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Nah, teknik ini memiliki pola yang hampir sama dengan pengkondisian klasik yang sedang kita bahas saat ini. Langsung ke contoh, misal aku punya kebiasaan lama berupa merokok dan minum kopi. Saat aku merokok sambil minum kopi, respon alami yang aku rasain adalah ketenangan, rasa tenang, Pak. Nah, di situ ketika aku mengasosiasikan atau mengaitkan stimulus buatan berupa membaca buku, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, saat aku membaca buku, aku merasakan ketenangan sama seperti saat aku merokok sambil minum kopi. Wah, dan disinilah alasan mengapa eksperimen ini dinamakan dengan pengkondisian klasik. Karena dengan menerapkannya, kita akan bisa mengkondisikan perilaku atau respon kita. Dan berkat eksperimen ini juga, di tahun 1904, Pavlov mendapatkan sebuah Nobel penghargaan karena jasanya ini sangat berpengaruh besar pada dunia psikologi behaviorism. Nah, belum selesai sampai di situ. Setelah Pavlov berhasil menunjukkan bahwa para anjing itu bisa belajar lewat proses asosiasi, dia beralih mempelajari variabel-variabel yang mempengaruhi kekuatan dan persistensi pengkondisian. Dengan kata lain, Pavlov ini ingin tahu seberapa lama perilaku itu bisa tetap menempel pada anjing. Dia mencoba membunyikan suara lonceng berulang kali tanpa memberi mereka makanan, dan hasilnya dia menemukan 3 hal pada anjing-anjing tersebut. Pertama, setelah fase akuisisi atau pembelajaran pengkondisian, respon para anjing yang berupa mengeluarkan air liur mengalami penurunan dengan cepat. Mereka semakin sedikit mengeluarkan air liur terhadap suara yang dibunyikan, dan pada akhirnya hal ini membawanya pada fase yang kedua, yaitu fase pemunaan, di mana suara lonceng yang dibunyikan itu tidak menciptakan air liur sama sekali. Tapi meskipun demikian, meskipun para anjing itu sempat tidak merespon apa-apa, Pavlov menemukan bahwa setelah diberikan sebuah jeda, para anjing itu mengeluarkan air liur lagi saat suara lonceng dibunyikan. Dan fase inilah yang kemudian disebut sebagai pemulihan spontan, yaitu fase di mana para anjing merespon kembali terhadap suara lonceng setelah adanya sebuah jeda. Nah, di eksperimen itu juga, Pavlov menghadirkan stimulus baru yang mirip tapi tidak identik dengan stimulus sebelumnya. Contoh misal, jika anjing telah dikondisikan untuk digaruk sebelum makanan tiba, stimulus akan diubah menjadi digosok, bukan digaruk lagi. Dan di situ, Pavlov melihat bahwa saat si anjing itu digosok, mereka juga mengeluarkan air liur. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan generalisasi. Misal kita makan buah beri merah dan setelah itu kita sakit perut, maka ada baiknya kita berpikir 2 kali sebelum memakan buah beri yang berwarna ungu. Meskipun buah beri itu tidak sama persis, namun tetap saja itu serupa dan mungkin mengandung hal yang sama, yang membuat kita sakit perut. Nah, generalisasi ini memiliki sisi lain yang dinamakan diskriminasi, yaitu kecenderungan untuk merespon secara berbeda terhadap rangsangan yang serupa tapi tidak identik. Contoh misal, saat si anjing sudah hafal dengan suara lonceng yang biasanya dibunyikan, maka ketika ada suara lonceng yang berbeda, mereka tidak akan meresponnya. Nah, analoginya, jika kita pernah mencoba buah beri yang berwarna ungu, dan itu ternyata tidak membuat kita sakit perut, maka besar kemungkinan kita akan membedakan atau menyisihkan buah beri ungu dengan buah beri merah yang membuat kita sakit perut.
Sekarang misal ini diterapkan untuk memanipulasi perilaku orang lain, apakah ini bisa? Secara teori ini memang bisa, Pak, cuman pembahasannya akan menjadi lebih kompleks, mengingat manusia sendiri adalah makhluk yang jauh lebih cerdas dari anjing. Kita punya kemampuan berpikir kritis dan kesadaran yang lebih tinggi dari mereka. Dan kita tahu sendiri bahwa setiap orang itu memiliki pengalaman tersendiri, kepribadian yang berbeda-beda, ataupun memiliki nilai-nilai yang selalu mereka pegang. Sehingga jika kita menerapkan pengkondisian klasik ini, belum tentu ini akan berhasil karena pengkondisian klasik membutuhkan waktu dan konsistensi. Jika stimulus tidak diterapkan secara konsisten, asosiasi yang ingin dibangun mungkin tidak akan terbentuk. Tapi meskipun demikian, jika kita benar-benar memahami konsep ini dan mengaplikasikannya dengan tepat, ini akan sangat berguna bagi kehidupan kita. Mengapa? Karena ini sudah diterapkan di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, marketing, ataupun hubungan interpersonal, dan manfaatnya terbukti cukup besar. Oleh karena itu, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa menguliknya lebih jauh untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jika kita tahu, eksperimen yang dilakukan Pavlov ini telah melahirkan beberapa eksperimen lain, yang salah satunya adalah The Little Albert Experiment. Salah satu eksperimen yang dipenuhi dengan kontroversi karena melanggar kode etik penelitian pada saat itu. Dan untuk hari ini, mungkin itu saja pelajarannya. Semoga bermanfaat. Saya Bagas. Terima kasih.